Hey, selamat datang kembali di channel AD Movie. Kembali lagi bersama saya, Mr. Bugs, yang pastinya akan selalu setia menemani waktu santai sobat semua dengan rangkuman alur film yang dijamin seru pastinya. Yah, film kali ini mengisahkan bagaimana perjuangan seorang mantan agen rahasia yang mencoba untuk menghapuskan sistem hukum pada negaranya yang dinilai salah. Balas dendam dan konflik yang disajikan dalam film ini, saya jamin dapat membuat sobat semua terpukau. Semoga ya. Oke, tanpa membuang-buang waktu, kencangkan sabuk pengaman kalian dan selamat menyaksikan. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Clyde yang merupakan suami dan juga sekaligus ayah yang sangat menyayangi keluarga kecilnya. Suatu malam saat sedang di rumah, terlihat Clyde sedang bekerja sambil ditemani anak perempuannya yang juga sedang membuat gelang untuk sang ayah. Tak lama, dia tiba-tiba mendengar seseorang mengetuk pintu rumah dan setelah pintu dibuka, ternyata mereka adalah perampok. Tak hanya merampok, salah satu dari perampok itu bahkan juga melukai serta memperkeos istri Clyde tepat di depan kedua matanya. Dalam kondisi tak berdaya, Clyde di situ cuma bisa menangis memandangi sang istri. Di tengah keputusasaannya, anak Clyde tiba-tiba muncul dan si perampok yang melihat anaknya itu langsung membawa kemudian membunuhnya dengan sangat brutal. Atas kejadian itu, dalam satu malam, dunia Clyde hancur lebur di hadapannya. Beberapa waktu setelah kejadian mencekam malam itu, Clyde terus berjuang agar mendapatkan keadilan atas kematian anak dan istrinya. Namun, meski kedua perampok tersebut sudah ditangkap, hukuman yang mereka terima tak sepadan dengan apa yang telah mereka perbuat pada keluarga Clyde. Pengacara Clyde yang bernama Nick menjelaskan padanya kalau sejauh ini polisi kekurangan bukti untuk menangkap kedua pelaku. Dikarenakan sang pelaku yakni Ames dan si Darby malam itu menggunakan sarung tangan di TKP, hingga membuat tidak adanya sidik jari sama sekali di sana. Ditambah rumahnya juga tidak punya kamera CCTV dan kesaksian Clyde dinilai lemah karena setelah ia ditusuk, ia berada dalam kondisi setengah sadar. Maka dari itu, Nick membuat sebuah kesepakatan dengan salah satu dari kedua perampok yang bernama Darby, yang mana kesepakatan tersebut adalah bila Darby mau menulis surat pernyataan mengakui semua kejahatannya, maka nanti Nick akan meringankan hukuman pada Darby dan memberatkan hukuman pada si perampok yang satu lagi bernama Ames. Padahal faktanya sob, pelaku utama di sini sebenarnya adalah si Darby, karena dialah yang telah memperkeos dan menghabisi anaknya secara brutal. Dan Ames malam itu hanya menemani Darby dalam perampokan rumah tersebut. Clyde yang mendengar penjelasan Nick tampak merasa kesal dan tak bisa berterima. Bagaimanapun juga, penjahat seperti Darby tidak seharusnya mendapat keringanan hukuman. Ia terus memohon agar Nick membatalkan kesepakatan tersebut dan mencari bukti yang lebih kuat untuk menghukum mereka berdua seberat-beratnya. Tapi Nick mengatakan bahwa hanya inilah satu-satunya cara agar Clyde bisa memenangkan persidangan. Hingga dengan terpaksa, mau tak mau, Clyde harus menuruti keputusan dari Nick. Di persidangan, Nick memberikan surat kesepakatan kepada Darby yang saat itu didampingi pengacaranya bernama Bill. Di sana terlihat Darby sama sekali tidak menyesali semua perbuatannya kepada keluarga Clyde. Ia malah senang karena setelah merampok, membunuh, dan memperkeos, ia cuma dihukum selama 3 tahun penjara. Sedangkan rekannya Ames yang hanya merampok justru dihukum mati. Sebuah hukum yang begitu tidak adil sob. Darby lalu mencoba untuk mengolok Nick dengan mempertanyakan apakah dia juga mempunyai seorang istri. Ya, mana tahu juga bisa diperkeos olehnya. Nick yang mendengar itu tampak begitu emosi dan ia berjanji tidak akan segan untuk menghancurkannya jika berani menyentuh keluarganya. Darby pun menjawab kalau bagaimanapun juga ia tidak akan bisa melawan nasib. Selesai sidang di luar gedung pengadilan, para wartawan sudah berkumpul untuk mewawancarai Nick. Tak lama kemudian, Darby mendatangi Nick dan kembali mengoloknya seolah mereka menjalin sebuah kesepakatan yang nyatanya sebenarnya tidak ada kesepakatan sama sekali di antara mereka. Dan tak disangka, ternyata dari kejauhan, Clyde tampak tidak sengaja memandangi mereka berdua yang sedang bersalaman dengan tatapan kecewa. Ia merasa kalau Nick memang sebelumnya telah bekerja sama dengan si Darby, makanya dia enggan untuk menuntut si pelaku dengan hukuman yang berat dan membiarkan sistem hukum yang salah.
10 tahun telah berlalu. Kini Nick telah menjadi pengacara hebat yang terkenal di kota itu. Bahkan para polisi menghormati Nick karena berhasil membantu dalam menangani banyak kasus penting negara. Dan ia juga sekarang memiliki sebuah keluarga kecil. Namun meskipun punya hidup sempurna, Nick sebenarnya tak bisa membagi waktunya antara pekerjaan dengan keluarganya. Dia selalu melewatkan waktu berharga bersama keluarganya itu demi urusan pekerjaan. Seperti hari ini, Nick lebih memilih datang menyaksikan eksekusi mati Ames dibanding pergi menonton pertunjukan musik anaknya di sekolah. Saat eksekusi akan dilakukan untuk terakhir kalinya di depan para pengacara dan petugas, Ames mengungkapkan rasa penyesalannya sambil meminta maaf karena dulu telah merampok rumah keluarga Clyde. Dan tak lupa ia menyampaikan sebuah fakta kalau sebenarnya yang membunuh dan memperkeos istri Clyde bukanlah dirinya, melainkan si Darby. Dan ketika semua siap, Ames pun dieksekusi mati. Beberapa saat setelah disuntik cairan, ia terlihat begitu kesakitan. Melihat kondisi Ames, semua orang di sana panik karena orang yang dieksekusi suntik mati itu seharusnya tak merasakan apa-apa. Polisi pun segera melakukan penyelidikan dan salah satu polisi di sana berhasil menemukan barang bukti, yakni sebuah botol yang berisikan bahan beracun bercampurkan zat kimia di dalamnya. Saat Nick memeriksa botol itu, dia melihat sebuah tulisan yang bertuliskan bahwa kau tidak akan bisa melawan nasib. Bersamaan dengan itu, Nick langsung mencurigai satu orang. Ya, siapa lagi kalau bukan si Darby. Para polisi pun bersama Nick kemudian segera bergegas pergi ke rumah Darby. Di sisi lain, Darby yang lagi asik makin narkoboy di rumahnya mendadak mendapatkan sebuah telepon dari seorang pria misterius. Pria misterius itu memberitahu kalau polisi sedang menuju ke rumahnya dan menyuruhnya untuk segera kabur. Di tengah pelariannya, si pria misterius memerintahkan Darby pergi ke sebuah pabrik tua, yang mana di sana dia telah membius seorang polisi patroli agar Darby bisa kabur. Dalam mobil patroli, Darby menyuruh polisi tersebut pergi ke suatu tempat. Merasa kalau polisi itu akan memanggil rekannya yang lain, Darby pun berniat untuk membunuhnya. Tapi belum sempat menembak, pria misterius tadi kembali menelpon lagi. Dan betapa kagetnya dia saat mengetahui kalau ternyata si pria misterius yang menelponnya itu ternyata adalah Clyde yang sedang menyamar sebagai polisi di hadapannya. Karena merasa panik, Darby pun langsung menembak Clyde. Namun yang tidak diketahuinya juga kalau ternyata di gagang pistol yang dia pegang saat ini, ternyata Clyde sudah memasang jarum beracun pelumpuh syaraf di sana. Dengan kondisinya itu, Clyde kemudian membawa Darby ke sebuah gudang kosong. Kemudian mengikatnya di sebuah ranjang operasi, lalu memberikan obat-obatan agar Darby tetap lumpuh tapi juga bisa merasakan rasa sakit. Di sini Clyde mengatakan bahwa dia akan menyiksa Darby terlebih dahulu sebelum membunuhnya, sama seperti dulu dia menyiksa istri serta anak Clyde sebelum membunuh mereka. That was the truth. Di sisi lain, setelah tak berhasil menangkap Darby, Nick kembali ke kantor. Saat sedang ngobrol dengan rekannya, dia mendapatkan telepon dari polisi, yang dimana polisi tersebut mengabarkan kalau mereka telah berhasil menemukan Darby, namun sudah dalam keadaan tidak utuh. Mendengar kabar itu, Nick kaget dan segera mencari tahu siapa pemilik gudang tempat mayat Darby ditemukan. Dan setelah diperiksa, ternyata Clyde lah pemiliknya. Nick bersama dengan pihak kepolisian segera bergegas pergi menangkap Clyde, yang kasusnya ini bisa dibilang cukup berat dan mengerikan. Sementara Clyde di rumahnya tampak telah bersiap dan sudah menunggu kedatangan polisi. Dan hanya pasrah saja ketika ditangkap tanpa ada perlawanan sedikit pun. Saat Nick dan para polisi menggeledah rumah Clyde, mereka bingung karena menemukan ada banyak sekali buku tentang dasar-dasar hukum di sana. Yang padahal Clyde ini bukanlah seorang pengacara dan dia juga tak pernah sekolah hukum.
Nick akhirnya menemui Clyde di penjara. Namun kali ini dia datang bukan untuk membantunya, melainkan meminta Clyde agar mengakui semua kejahatannya. Tetapi dengan santuy, Clyde di situ justru tak mau mengakui apapun. Dan ia terus tampak mempermainkan Nick hingga membuatnya kesal. Posisi Clyde sekarang ini sama seperti posisi Darby dulu, yakni kurang bukti agar dapat memenjarakannya. Tidak ada sidik jari ataupun rekaman CCTV. Alasan Clyde ditahan di sini hanya gara-gara gudang tempat Darby tewas adalah atas namanya. Clyde kemudian mengatakan pada Nick kalau dia mau membuat kesepakatan sama seperti Darby dulu. Namun bedanya, kali ini dia tidak meminta hukumannya dikurangi, melainkan cuma meminta kasur baru untuk tempat tidurnya dalam sel tahanan. Mendengar permintaan tersebut, Nick memilih pergi karena merasa Clyde hanya mempermainkannya. Sementara di rumah, putri Nick mendapatkan kiriman sebuah kaset video. Anaknya yang penasaran tanpa basa-basi menonton video itu sendirian dan langsung berteriak ketakutan. Ternyata video itu adalah rekaman saat Clyde memutilasi kos tubuh Darby. Sang istri yang ketakutan langsung menelpon Nick dan menceritakan apa yang terjadi. Namun Nick di sini hanya berusaha menenangkan istri serta anaknya dan juga berjanji akan segera pulang bila pekerjaannya sudah selesai. Setelah menutup teleponnya, Nick sadar kalau Clyde sekarang benar-benar mempermainkannya. Hingga Nick akhirnya terus memikirkan bagaimana cara agar Clyde bisa dipenjara. Sayangnya karena bukti masih kurang, mau tak mau Nick akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran Clyde, yakni dengan memberikannya kasur baru dalam tahanan. It's the have-nots in here, son. Back problems, Warden. Esok harinya di persidangan, Clyde memilih maju sendirian tanpa didampingi pengacara. Terlihat juga hakim yang sama sewaktu menangani persidangan istrinya. Hakim kemudian menyuruhnya untuk mengungkapkan pembelaan. Di depan hakim, Clyde bukannya mengakui semua kejahatannya, tapi dia malah bilang kalau ia difitnah karena pihak kepolisian tak bisa memberikan satupun bukti bahwa Clyde lah yang membunuh Darby. Mendengar pembelaannya itu, Nick marah kemudian mengatakan pada hakim kalau dia dan Clyde telah membuat surat kesepakatan. Tetapi tanpa menyuruh Nick membacakan tuntutan serta isi surat kesepakatannya apa, ibu hakim justru menyatakan bahwa Clyde tak bersalah dalam kasus ini. Mendengar keputusan hakim tersebut, Clyde langsung tepuk tangan lalu mengejek ibu hakim yang dengan mudahnya meloloskan seorang penjahat hanya karena polisi tak memiliki bukti yang kuat. Clyde terus menghina hakim hingga membuat ibu hakim marah lalu meminta petugas untuk menahannya. Siang harinya, Nick kembali menemui Clyde untuk menagih janji soal detail kejadian bagaimana Clyde juga membunuh Ames. Di sini, Clyde bercerita kalau dia membunuh Ames dengan menyamar sebagai polisi, kemudian diam-diam menukar tabung cairan dengan zat kimia berbahaya. Setelah mendengar semua cerita dari Clyde, ketika Nick mau pergi, lagi-lagi Clyde mendadak menawarkan sebuah kesepakatan. Kali ini Clyde meminta menu makan siang daging steak dan juga sebuah iPod untuk menemani makannya. Ia menyuruh Nick mengantarkan makanan itu besok tepat jam 1 siang dan tidak boleh telat. Dan sebagai bayaran atas kesepakatannya itu, Clyde akan memberitahu di mana lokasi keberadaan Bill, yakni pengacara yang membantu Darby dalam kasus pembunuhan keluarga Clyde dahulu. Mendengar ucapan tersebut, Nick segera bergegas meminta rekannya mencari tahu kabar tentang Bill saat ini. Saat dicari tahu, betapa kagetnya Nick saat mengetahui kalau ternyata si Bill telah menghilang selama 3 hari. Karena tak memiliki petunjuk sama sekali soal keberadaan Bill, Nick terpaksa kembali menerima kesepakatan dari Clyde. Esok harinya, makan siang untuk Clyde pun datang. Namun, para polisi di sana seperti meremehkan ancaman Clyde kemarin, yang dengan sengaja mereka mengulur waktu memberikan makan siangnya. Merasa kalau Nick dan para polisi seperti meremehkan ucapannya, Clyde pun dengan sengaja menunda-nunda memberitahu di mana lokasi keberadaan Bill. Namun setelah cukup lama bernegosiasi, Clyde akhirnya mau memberitahu di mana Bill berada. Tanpa membuang-buang waktu, Nick bersama polisi segera bergegas ke lokasi yang dimaksud. Setelah Nick dan para polisi pergi, Clyde mengajak rekan satu selnya ikut makan bersama. Dan diam-diam, Clyde mengambil sisa tulang dari daging steak kemudian berjalan mendekati rekan satu selnya itu. Dan tiba-tiba
Sesampainya di lokasi, Nick dan para polisi berhasil menemukan Bill dalam keadaan terkubur dengan selang oksigen. Namun sayang, di sini Bill telah tewas beberapa menit sebelumnya. Setelah diperiksa, seorang polisi memberitahu pada Nick kalau tabung oksigen tersebut sudah diatur agar berhenti tepat jam 1:15. Sedangkan perjalanan mereka ke sana membutuhkan waktu selama 15 menit. Nick di sini menyesal karena jika saja tadi dia memberikan makan siang untuk Clyde tepat waktu, mungkin Bill masih bisa diselamatkan. Tak lama kemudian, Nick mendapatkan telepon, yang mana di telepon itu ia dikabari kalau Clyde baru saja dipindahkan ke sel isolasi akibat membunuh teman satu selnya. Mendengar kabar barusan, Nick hanya bisa terdiam dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya Clyde inginkan. Malam hari, Nick diajak salah satu rekannya yang bernama Jonas untuk menemui seseorang. Orang itu adalah agen mata-mata Amerika Serikat yang dulu pernah bekerja sama dengan Clyde. Dia kemudian bercerita kalau Clyde ini sebenarnya adalah mantan agen rahasia pemerintah. Semasa aktif, Clyde telah banyak membantu para petinggi negara dalam menyelesaikan tugas-tugas besar. Orang tersebut mengakui kalau Clyde adalah agen yang sangat handal dan tak mungkin bisa dihentikan dengan mudah. Bila Clyde ingin seseorang mati, pasti orang itu akan mati. Dan perihal ia sekarang ini masuk penjara, pasti karena kemauannya sendiri dan telah merencanakan sesuatu dengan keputusannya itu. Walaupun dia sekarang telah dikurung dalam jeruji besi terpencil, namun semua itu tidak bisa menghentikan apa yang dia inginkan. Ia lalu menyarankan pada Nick kalau satu-satunya cara agar dapat menghentikan Clyde yakni dengan membunuhnya. Merasa Clyde adalah orang berbahaya, esok hari Nick pergi bersama Jonas menemui hakim yang menangani kasus Clyde. Mereka berdua meminta sang hakim agar tak memberikan izin kepada siapapun untuk menemui Clyde selama di penjara. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba handphone hakim berbunyi. Dan ketika diangkat, "Halo?" Melihat sang hakim tewas tepat di depan kedua mata mereka, Nick benar-benar syok. Ia kemudian menemui Clyde lalu mengatakan kalau dia tak harus melakukan semua ini jika tujuannya hanya sekedar balas dendam. Lantaran dengan ini semua tidak akan pernah bisa membuat istri dan anaknya kembali. Clyde pun menjawab dia melakukannya bukan untuk balas dendam, namun agar Nick sadar bahwa sistem hukum di negaranya ini telah salah. Di sini Clyde kemudian kembali menantang Nick dengan mengajukan kesepakatan lagi, yaitu Nick harus membebaskan dia besok tepat jam 6 pagi. Sebab jika permintaannya tak dituruti, maka Clyde akan membunuh semua rekan kerja Nick. Mendengar ancaman tersebut, Nick yang merasa khawatir lalu menyuruh semua rekan kerjanya menginap di ruang arsip penjara demi keamanan mereka. Di sana, rekan-rekan kerja Nick dengan cemas hanya bisa menunggu sampai waktu menunjukkan pukul 6 pagi. Karena tidak terjadi apa-apa pada pukul 6, mereka semua akhirnya bisa bernafas dengan lega. Ia kemudian menyuruh rekan-rekannya untuk pulang istirahat. Tapi saat beberapa orang telah masuk ke dalam mobil, berita tentang tewasnya rekan-rekan Nick dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Wali kota yang juga melihat berita itu langsung memanggil Nick dan Jonas sebagai pengacara kasus Clyde. Di sini sang wali kota marah karena ia tak menyangka bagaimana bisa seorang Clyde membunuh banyak orang padahal polisi telah mengurungnya di penjara berkeamanan ketat. Mendengar itu, Nick hanya bisa berjanji pada wali kota bahwa dia akan segera menyelesaikan kasus ini secepat mungkin. Selesai dari sana, Nick kembali menemui Clyde di penjara dan tanpa banyak bacot langsung memukuli Clyde berkali-kali. Nick di sini memaksa Clyde agar mengakhiri semua rencana jahatnya sekarang juga. Namun Clyde malah mengatakan kalau kematian dari rekan-rekan kerjanya itu baru sekedar pemanasan. Dan dengan serius, ia bersumpah pada Nick kalau dia akan menunjukkan pada Nick bagaimana ia menghancurkan sistem hukum busuk di negaranya. Esok hari, Nick bersama Jonas menghadiri pemakaman rekan kerja mereka. Di momen itu, Nick bercerita, dulu saat masih remaja, ia pernah bercita-cita ingin menjadi pengacara hebat suatu hari nanti, agar
bisa mengubah sistem hukum yang ada sekarang. Namun seiring berjalannya waktu, justru Nick lah yang diubah oleh sistem hukum itu sendiri. Mendengar keluh kesah Nick tersebut, Jonas pun berusaha menenangkannya dengan berkata bahwa yang berat itu sebenarnya bukanlah mengambil keputusan, melainkan bagaimana cara kita menjalani keputusan yang telah kita ambil. Nick dan Jonas kemudian pergi ke mobil mereka masing-masing. Bersamaan dengan itu, dari kejauhan terlihat ada sebuah mobil mainan yang telah dipasangi senjata mengikuti mereka berdua. Si pengendali mobil mainan itu juga terlihat mengawasi mereka dengan kamera. Lalu ketika Nick dan Jonas akan pergi, tiba-tiba setelah insiden kematian Jonas, Nick kembali menemui wali kota untuk mengajukan pengunduran diri. Ia merasa tertekan karena terus-menerus melihat orang terdekatnya satu persatu tewas. Bukannya menerima pengunduran diri Nick, wali kota di sini justru malah menyuruhnya untuk membereskan semua kekacauan yang telah dibuat oleh Clyde secepat mungkin, dengan mengangkat jabatan Nick agar bisa mendapatkan akses semua informasi negara demi menyelesaikan kasus ini. Besoknya, wali kota mengumpulkan seluruh staf pemerintahan. Ia menyatakan status kota kini dalam keadaan darurat, serta memerintahkan mereka untuk memberikan pengamanan khusus pada warga sekitar sampai kasus ini selesai. Wali kota bahkan sampai meliburkan sekolah dan kantor, dan menyuruh para polisi selalu berpatroli hingga mempersenjatai tukang parkir. Meskipun kejahatan Clyde sangat berat, tapi pemerintah tak bisa menghentikannya karena kekurangan bukti. Dan mengingat Clyde ini juga dulunya adalah seorang agen rahasia negara. Bila Clyde tahu pemerintah ikut campur, maka Clyde pasti akan membocorkan rahasia negara. Lalu citra baik pemerintah pasti akan jatuh. Makanya mereka memilih untuk bermain aman. Sementara di ruang arsip negara, Nick menyelidiki semua hal yang berhubungan dengan Clyde. Sampai akhirnya Nick menemukan informasi bahwa Clyde pernah membeli sebuah gudang tua yang berlokasi di dekat penjara isolasinya saat ini. Merasa kalau Clyde pasti menyembunyikan sesuatu di sana, malamnya Nick bersama dengan seorang polisi pergi ke gudang tersebut. Saat sampai, mereka berdua tak sengaja menemukan sebuah jalan masuk rahasia bawah tanah. Ketika ditelusuri, betapa kagetnya mereka waktu menemukan sebuah ruang rahasia yang berisikan bom serta alat-alat penyamaran. Di situ juga ada sebuah tangga yang mengarah ke sel isolasi tempat di mana Clyde ditahan. Saat Nick dan polisi memeriksa sel isolasi tersebut, ternyata Clyde sudah tidak ada di sana. Kemudian Nick bersama polisi pun kembali menggeledah ruang rahasia tadi dan tak sengaja menemukan catatan rencana Clyde di atas meja. Di catatan itu tertulis kalau Clyde hari ini sedang menyamar sebagai cleaning service di gedung wali kota dan diam-diam meletakkan sebuah bom di sana. Membaca tulisan tersebut, mereka pun panik dan segera bergegas ke sana. Sementara di salah satu ruang gedung wali kota, Clyde terlihat sedang berusaha merakit bomnya. Dia berencana meledakkan gedung tepat saat semua petinggi pemerintah akan mengadakan rapat. Tak lama kemudian, Nick dan polisi pun tiba. Setelah melihat CCTV, mereka menemukan ada suatu keanehan di salah satu ruangan. Melihat itu, Nick yakin pasti Clyde berada di ruangan itu. Mereka berdua serta satu orang polisi lain pun bergegas ke sana. Namun terlambat karena Clyde telah pergi meninggalkan koper berisi bomnya di sana. Sewaktu diperiksa, bom tersebut ternyata dikendalikan dari jarak jauh menggunakan sebuah ponsel. Atas itu, Nick berusaha tetap tenang dan mencari solusi. Di sisi lain, Clyde yang belum tahu kalau Nick telah mengetahui semua rencananya, dia dengan santuy kembali ke sel sambil terus memantau jalannya rapat dari sebuah tab. Tapi baru saja Clyde masuk dalam selnya, dia terkejut karena melihat Nick sudah ada di dalam sana menunggunya datang. Nick di sini mengatakan bahwa dia sudah tahu semua rencana Clyde dan berterima kasih padanya karena sudah mengajarkannya sebuah pelajaran
pelajaran berharga, yaitu jangan sembarangan membuat kesepakatan dengan seorang penjahat. Tak hanya itu, di sini Nick juga meminta secara baik-baik agar Clyde mau menghentikan tindakannya yang sudah melampaui batas itu. Mendengar ucapan Nick barusan, Clyde merasa sangat lega karena akhirnya Nick bisa mengerti dan menangkap maksud tujuannya melakukan ini semua. Nick lalu meminta pada Clyde agar tidak menekan tombol bom pada ponselnya, karena jika ia melakukan itu, ia berjanji juga akan meledakkan kepalanya dengan pistol. Namun sayang, Clyde tetap kekeh dengan keputusannya yang ingin meledakkan gedung wali kota demi mengubah sistem hukum negara. Kemudian, tepat saat Clyde mengaktifkan bom, Nick tiba-tiba langsung bergegas keluar dan mengunci pintu sel isolasi tersebut. Dan terdengar suara dari bawah kasur Clyde, yang mana suara itu adalah bunyi dari bom yang tadi Clyde rakit di gedung wali kota. Di sini terungkap kalau Nick ini ternyata telah memindahkan bomnya ke dalam ruangan Clyde sendiri. Atas itu, kini Clyde hanya bisa terduduk pasrah sambil memandangi gelang pemberian putrinya yang sangat ia cintai. Hingga akhirnya bom itu pun meledak dan menghancurkan Clyde sendirian di dalam sana. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan Nick yang berjalan keluar dari penjara isolasi. Dalam hatinya, Nick berjanji pada dirinya sendiri bahwa mulai sekarang dia akan berjuang memperbaiki sistem hukum agar menjadi lebih baik bagi seluruh masyarakat. Dan film pun berakhir. Yah, itulah tadi alur cerita dari film Law Abiding Citizen. Semoga alur film yang saya bawakan tadi dapat menghibur sobat ID Movie semua. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini sob, saya ingin menggarisbawahi satu quotes yang sangat baik dari film ini. Berbunyi, bagian tersulit dalam kehidupan ini bukanlah mengambil keputusan, tetapi bagaimana kita menjalani keputusan itu. Saya Mr. Bugs pamit undur diri, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Wassalam.